Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ramlan, Kepala Sekolah SDN 169 Pelita, Kota Bandung. Izinkan dalam kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan salah satu best practice yang sudah kami lakukan di SDN 169 Pelita, yaitu implementasi kurikulum melalui pembelajaran sistem blok untuk memfasilitasi pembelajaran bermakna bagi peserta didik di SDN 169 Pelita. SDN 169 Pelita Kota Bandung merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki 18 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 549 orang. Pada tahun 2022, SDN 169 Pelita Kota Bandung menjadi salah satu sekolah penggerak di Kota Bandung. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, terdapat beberapa pendekatan pembelajaran, di antaranya pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, pendekatan secara terintegrasi, dan pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Hasil rapot pendidikan SDN 169 Pelita Kota Bandung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Rapot pendidikan ini menjadi catatan penting dan bahan refleksi bagi warga satuan pendidikan bahwa perlu adanya perubahan nyata dalam kebijakan umum satuan pendidikan maupun langkah nyata sentuhan guru terhadap peserta didik di ruang kelasnya masing-masing. Kepala sekolah mengambil data dari hasil refleksi bulanan dan melalui kegiatan Pokja Manajemen Operasional PMO level sekolah. Hasil refleksi dan diskusi dalam kegiatan PMO bahwa mayoritas guru dengan jadwal pelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran tidak dapat menuntaskan secara utuh dan kedalaman materi setiap tujuan pembelajaran. Selain itu, potensi peserta didik kurang tergali karena dibatasi oleh waktu dalam jadwal pelajaran. Hasil temuan tersebut berdampak pada peserta didik dalam pemahaman materi pelajaran saat pelaksanaan pembelajaran dan hasil asesmen formatif dan sumatif kurang maksimal. Kami sampaikan contoh jadwal pelajaran yang memuat seluruh mata pelajaran pada setiap minggunya untuk 1 tahun ajaran. Apakah dengan jadwal pelajaran seperti ini, ketuntasan materi di setiap tujuan pembelajaran dapat disampaikan secara utuh? Apakah pendalaman materi dapat terlaksana? Apakah asesmen formatif yang dilaksanakan akan dapat dilaksanakan secara maksimal? Kami sampaikan beberapa tantangan yang terjadi dalam penerapan sistem blok ini. Yang pertama, perubahan mindset guru mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Kedua, rancangan jadwal pelajaran reguler yang sudah lama melekat pada diri guru dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, kekurang percayaan diri guru terhadap perubahan pembelajaran pendekatan sistem blok. Kemudian yang keempat, perlu perbaikan terhadap hasil capaian rapot pendidikan, khususnya untuk indikator literasi, indikator numerasi, dan kualitas pembelajaran. Ini tentu saja menjadi tantangan nyata yang harus saya hadapi sebagai kepala sekolah, yaitu saya harus meyakinkan guru mengeksplorasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan guru itu sendiri. Yang kedua, bahwa terdapat jadwal pelajaran selain pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, pendekatan terintegrasi yaitu melalui pendekatan sistem blok. Yang ketiga, meyakinkan seluruh guru berdasarkan panduan regulasi terkait pembelajaran dan kurikulum bahwa jadwal pelajaran pendekatan sistem blok dapat diterapkan pada satuan pendidikan. Yang keempat, melalui pendekatan sistem blok ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran yang akan berimbas pada perbaikan hasil capaian literasi, numerasi, dan indikator lainnya yang terdapat pada capaian rapat pendidikan di SDN 169 Pelita. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya sebagai kepala sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan kajian regulasi. Kedua, melakukan diskusi bersama rekan sejawat, diskusi bersama pengawas pendamping satuan pendidikan. Yang kedua, mensosialisasikan kepada guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, melalui kegiatan fokus discussion group bersama pengawas pendamping, guru, dan tenaga kependidikan. Tahap selanjutnya adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam penerapan pendekatan sistem blok ini, yaitu saya bersama tim, yaitu bidang kurikulum, merancang kurikulum satuan pendidikan menggunakan pendekatan sistem blok. Saya bersama tim melakukan arahan kepada semua guru masing-masing fase dan level dalam kegiatan komunitas belajar Cemerlang SDN 169 Pelita, untuk bersama-sama menganalisis CPP untuk setiap mata pelajaran sehingga tersusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kepala sekolah bersama guru merumuskan dan merancang alokasi waktu pada setiap alur tujuan pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran. Kepala sekolah dan guru merancang dan memetakan jadwal pelajaran sistem blok untuk 1 tahun ajaran. Kepala sekolah mendampingi guru dalam merancang jadwal pelajaran setiap minggu untuk 1 tahun ajaran. Kepala sekolah bersama tim mensosialisasikan kepada komite sekolah
dan orang tua peserta didik. Dan terakhir, kepala sekolah menetapkan kurikulum satuan pendidikan menggunakan sistem blok. Berikut kami sampaikan sampling jadwal pelajaran menggunakan sistem blok. Jadwal pembelajaran sistem blok ini fokus terhadap penuntasan satu persatu tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Ketika satu tujuan pembelajaran telah tuntas, maka dilaksanakanlah asesmen sumatif. Kemudian berganti ke mata pelajaran lainnya sampai tujuan pembelajaran di mata pelajaran tersebut tertuntaskan. Alur pergantian mata pelajaran dilaksanakan setelah tujuan pelajaran mata pelajaran sebelumnya selesai. Pengecualian untuk mata pelajaran PJOK dan PAI jadwalnya menetap pada hari tertentu, karena dikelola oleh guru mata pelajaran tersendiri. Dalam 1 tahun ajaran, alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran tetap berpedoman terhadap regulasi yang berlaku. Ini hasil survei yang kami sampaikan melalui Google Form dan kami sebar kepada orang tua wali peserta didik, termasuk guru, terkait implementasi kurikulum pendekatan sistem blok yang sudah kami laksanakan hampir 1 tahun. Yang pertama, kami sampaikan hasil evaluasi terkait sistem blok ini kepada peserta didik, yaitu bahwa siswa ternyata menyukai jadwal pembelajaran sistem blok ini. Yang kedua, siswa merasa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran dengan jadwal sistem blok ini. Yang ketiga, bahwa jadwal pembelajaran sistem blok ini lebih memudahkan siswa. Yang keempat, bahwa siswa merasa lebih senang dan nyaman belajar dengan sistem blok ini. Kemudian terakhir, bahwa siswa ingin melanjutkan kembali pembelajaran sistem blok. Selanjutnya kami sampaikan evaluasi terkait dari angket yang kami sebarkan kepada pihak guru, bahwa pendekatan pembelajaran sistem blok ini lebih memudahkan guru dalam menuntaskan setiap tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran sistem blok ini membuat guru lebih memahami dan dalam memetakan alokasi waktu dan ketuntasan tujuan pembelajaran untuk setiap fase. Kemudian, pendekatan pembelajaran sistem blok ini membuat guru lebih dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama di antara rekan guru satu level dan mapel di dalam satuan pendidikan. Kemudian, pendekatan pembelajaran sistem blok ini telah dapat meningkatkan kinerja guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran sistem blok ini sudah dilaksanakan dan disusun sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan. Kemudian dengan keleluasaan alokasi waktu, pendekatan sistem blok ini memberikan guru keleluasaan untuk mengeksplorasi perencanaan pembelajaran yang lebih beragam, menarik kepada peserta didik. Kemudian guru menyetujui bahwa pembelajaran sistem blok ini perlu dilanjutkan kembali. Selanjutnya, hasil evaluasi orang tua siswa bahwa dengan pendekatan pembelajaran sistem blok ini memudahkan orang tua dalam mendampingi anak pada setiap pembelajaran. Kemudian jadwal pembelajaran yang berubah pada setiap minggunya tidak menyulitkan orang tua peserta didik. Kemudian orang tua menyetujui bahwa guru senantiasa mengupdate dan menginformasikan jadwal pembelajaran sistem blok ini setiap minggunya. Kemudian terdapat perubahan positif pada sikap belajar anak setelah penerapan sistem blok ini. Kemudian orang tua setuju bahwa penerapan pembelajaran sistem blok ini perlu dilanjutkan. Kemudian kami sampaikan hasil rapot pendidikan SDN 169 Pelita, terdapat kenaikan yang signifikan dari hasil rapot pendidikan di tahun 2023 ke tahun 2024. Pembelajaran sistem blok ini sudah melakukan kegiatan pengimbasan yang dilaksanakan diantaranya pengimbasan di kegiatan komunitas belajar antar sekolah di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, webinar komunitas belajar gurame bersama sekolah di Malaysia, workshop di tingkat zona dan kecamatan di Kota Bandung, webinar program sekolah penggerak angkatan kedua Kota Bandung. Akhirnya, praktik baik implementasi kurikulum melalui pendekatan sistem blok SDN 169 Pelita Kota Bandung ternyata memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Praktik baik ini disampaikan sebagai alternatif lain dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi khususnya bagi rekan-rekan kepala sekolah dan umumnya dapat memberikan kebermanfaatan bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan berbagi praktik baik ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.